Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111 dari kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan meringkas yaitu ruang lingkup manajemen operasi. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama yaitu 1. Perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. 2. Sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. 3. Sistem informasi produksi. Aspek ini meliputi struktur organisasi produksi atas dasar pesanan mass production. Ketiga aspek dan komponen tersebut agar dapat berjalan dengan baik perlu planning, organizing, directing, coordinating, controlling, manajemen proses. Dalam perencanaan manajemen produksi atau operasi, perencanaan hingga pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan pendekatan klasifikasi hierarchical classification. Artinya, perencanaan dan keputusan ditempatkan pada 3 kategori, yakni 1. Keputusan dan perencanaan strategik. Pada tataran ini, perencanaan dan keputusan memiliki skop yang luas dan meliputi seperti misalnya penentuan produk line, distribution, and marketing channel, new plant, and warehouse, dan lain-lain. 2. Keputusan dan rencana taktis merupakan keputusan-keputusan perencanaan taktis terutama yang berkait penyusunan schedule operasi, alokasi dana, penggunaan mesin, perencanaan tingkat produksi, penentuan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, penentuan perlu tidaknya lembur, penentuan perlu tidaknya persediaan dan berapa banyak. 3. Keputusan dan perencanaan operasional merupakan keputusan jangka pendek yang terkait misalnya menentukan pekerjaan yang harus dilakukan hari ini atau minggu ini, menentukan siapa melakukan tugas apa, menentukan tugas-tugas apa yang harus diprioritaskan. Perencanaan dan keputusan operasional ini merupakan tingkat yang terakhir, yang mencangkup perencanaan dan keputusan tugas-tugas rutin sehari-hari. Misalnya penjualan, karyawan, dan peralatan. Penyesuaian tingkat produksi, keputusan melakukan tindakan-tindakan penyesuaian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengoperasian mesin. Pengawasan terhadap kualitas produk. Perencanaan dan keputusan pada tataran strategik diambil oleh mereka yang berada pada tingkatan tertinggi dalam organisasi, yang kemudian perencanaan dan keputusan pada tingkat strategik tersebut perlu diterjemahkan dan dijadikan pedoman atau batasan dalam perencanaan dan keputusan taktis. Selanjutnya, perencanaan dan keputusan taktis yang dibuat berdasarkan perencanaan dan keputusan strategik dijadikan pedoman bagi
perencanaan, dan keputusan operasional. Sistem operasi atau produksi. Sistem yang telah dikatakan sebelumnya bahwa produksi dalam proses konversi sumber-sumber yang ada dalam perusahaan menjadi produk output. Dengan demikian, sistem produksi didefinisikan sebagai kumpulan dari semua kegiatan dan operasi yang saling berkaitan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Sistem operasi atau produksi terdiri dari 5 komponen dasar, seperti terlihat pada bagan sistem operasi. Apapun prosesnya dan apapun perusahaannya selalu berintikan pengolahan input menjadi output. Apapun yang diperlukan dan proses konversi atau transformasi penciptaan yang bagaimana yang dilakukan untuk menghasilkan output tertentu akan selalu bergantung pada konteksnya. 1. Input dan output. Input pada sistem produksi adalah sumber-sumber utama dan sumber-sumber lain yang diperlakukan untuk mendukung keseluruhan proses produksi yang ditransformasi menjadi produk yang diinginkan. Diambil contoh misalnya bahan baku dan bahan penolong, mesin tenaga kerja, energi, informasi mengenai permintaan, kondisi ekonomi dan strategi bersaing, dan lain-lain. Semua input tersebut masuk dalam proses transformasi atau kreasi menjadi produk. Produk di sini bisa berupa barang, bisa juga berupa jasa, sedang output menjadi operasi. Output manajemen operasi. Produk, barang dan jasa. Produk sebagai output dari sistem produksi atau operasi dapat berupa barang atau jasa yang masing-masing memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan tersebut menciptakan perbedaan pokok dalam hal transformasi atau penciptaannya. Perbedaan utama antara produksi barang dan produksi jasa disarikan dalam tabel di bawah ini. 2. Proses konversi atau kreasi atau transformasi. Proses konversi merupakan istilah yang dipakai untuk proses manufaktur yang berubah bahan baku menjadi barang. Proses perubahan tersebut ada beberapa jenis antara lain. 1. Perubahan ketajaman bahan baku, misalnya proses membuat pisau. 2. Perubahan komposisi atau bentuk input, misalnya obat-obatan. 3. Assembly merupakan proses merangkai beberapa komponen menjadi suatu produk. Proses konversi dapat saja meliputi bentuk-bentuk seperti fisik, misalnya manufaktur, lokasi, misalnya transportasi, pertukaran, misalnya pengecer, storage, misalnya penggudangan, fisiologikal, misalnya perawatan kesehatan, informasional, misalnya telekomunikasi. Fungsi transformasi di atas tidak bersifat mutual eksklusif, misalnya department store. Fungsi transformasi di department store melibatkan 3 bentuk, yakni informasional, penggudangan, dan pertukaran. Pada organisasi jasa, istilah yang dipakai bukan proses konversi, tetapi proses penciptaan. Proses penciptaan ini meliputi misalnya menyediakan jasa atau waktu. Jasa pada waktu dan tempat tertentu. Atau bila misalnya organisasi tersebut
adalah rumah sakit. Staf yang ahli dan terampil yang akan menciptakan kepuasan. 3. Managers. Manager merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem produksi. Agar sistem produksi dapat berjalan efektif, diperlukan manajer yang terampil merencanakan, mengambil keputusan. Manajer harus menyediakan input, mengendalikan proses konversi dan kreasi, dan menjamin tersedianya output pada waktu dan tempat yang tepat untuk memenuhi permintaan. Untuk itu, manajer dan sistem produksi harus memiliki kemampuan teknis dan perilaku. 4. Feedback merupakan proses monitoring output. Sistem produksi menggunakan informasi atau mengendalikan proses produksi. Feedback yang efektif memerlukan ukuran-ukuran kinerja dan kemampuan organisasi untuk memperbaiki produk yang ditawarkan agar dapat lebih memuaskan permintaan pasar. Sebagai catatan, bila perencanaan dan keputusan mengalir dari atas ke bawah, maka lain halnya dengan feedback. Feedback mengalir dari bawah ke atas sehingga memberikan ketertarikan antar tingkatan hierarkis. Sistem produksi yang merupakan salah satu komponen dari sekian banyak komponen yang ada dalam organisasi. Sistem produksi mempengaruhi keputusan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Misalnya fungsi finance bertanggung jawab atas penyediaan dana, mengendalikan penggunaannya, analisis kesempatan, investasi, dan menjamin bahwa operasi perusahaan berdasarkan pada tingkat biaya yang efektif. Keputusan finansial mempengaruhi pilihan peralatan produksi, penggunaan kelebihan waktu, kebijakan pengendalian biaya, keputusan price value, proses accounting mencatat segala biaya dan harga yang berkaitan dengan keputusan finansial, pembelian, dan lain-lain, yang seringkali data-data tersebut harus diperoleh dari fungsi produksi. Marketing bertanggung jawab dalam hal pengelola permintaan dan menjamin keputusan konsumen, serta pengembangan pasar baru dan produk potensial. Koordinasi antara fungsi marketing dan production sangat penting agar estimasi dan peramalan permintaan dapat digunakan secara efektif, dan untuk menjamin kecukupan kapasitas dalam rangka menangani permintaan dan dapat mendistribusikan produk jadi pada waktu yang tepat. Fungsi engineering menetapkan pedoman kualitas produk, metode produksi, dan spesifikasi teknis lainnya. Fungsi personalia merekrut dan melatih tenaga kerja dan bertanggung jawab atas moral pekerja, administrasi upah, dan lain-lain. Oleh karena manusia merupakan faktor terpenting dalam organisasi, maka fungsi ini merupakan fungsi yang vital dan membantu melancarkan sistem produksi. Research and Development R&D menginvestigasi gagasan baru dan kemanfaatan produk tersebut bagi konsumen. Terakhir, transaksi dan pengembalian bertanggung jawab atas ketersediaan bahan dan supply dan distribusi produk jadi. Lebih jauh, keseluruhan tujuan dan kebijakan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai pengaruh eksternal yang juga pasti
berdampak pada sistem produksi. Ada setidaknya 4 faktor lingkungan yang terpenting, yaitu 1. Kondisi ekonomi seperti tingkat bunga, ketersediaan modal, peraturan perpajakan, dan skala ekonomi. 2. Peraturan pemerintah berkaitan dengan pengendalian polusi dan dampak lingkungan. 3. Kompetisi. Kondisi persaingan, marketing share, dan bagaimana perusahaan bereaksi terhadap strategi persaingan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk lain dan keputusan strategik lainnya. 4. Teknologi. Adanya teknologi baru dan proses produksi peralatan dan bahan-bahan dapat secara dramatis mempengaruhi desain produk dan metode produksi. Pendekatan 5Ps dalam konteks manajemen operasi dan produksi. Menurut pendekatan 5P, sistem produksi operasi didefinisikan sebagai proses penggunaan sumber-sumber untuk mengubah atau mentransformasi input menjadi output yang diinginkan. Kalau di manajemen pemasaran ada istilah P4, sedangkan di manajemen operasi dikenal istilah 5PS5P. Dalam konteks manajemen operasi terdiri dari 1. People, meliputi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. 2. Plant, mencakup pabrik atau kantor cabang di mana produksi dilakukan. 3. Part, meliputi bahan-bahan, sumber daya, dan olahan dalam sistem. 4. Proses, meliputi prosedur dan tahap-tahap pelaksanaan produksi. 5. Planning and control system, merupakan prosedur dan manajemen operasi informasi yang digunakan untuk mengoperasikan sistem. Sekian ringkasan saya mengenai ruang lingkup manajemen operasi. Jika ada salah kata atau tutur kata saya yang salah, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.